Halo kalian semua para hadirin para hadirat, sang usap piring, aku kolot. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Lah, jika kalian sakit, mana mungkin bisa klik video ini serta tombol like, share, dan subscribe. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah dari alur film yang berjudul Oksigen. Oksigen adalah film kecil yang cerdas yang membuat Anda terus menebak-nebak sampai akhir. Didukung oleh penampilan memukau dari Melanie Laurent. Film Thailand terbaru Netflix ini ibarat perpaduan antara 127 Horse, Saw, Buried, dan film fiksi ilmiah yang belum lama juga dirilis Netflix, Stowaway, dan sama-sama mengedepankan unsur ketegangan yang disebabkan kadar oksigen sebagai premisnya. Menurut kalian, bagaimana nih? Penasaran dengan ceritanya? Kalau begitu ya langsung saja ke videonya. Check it out. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita terbangun di dalam bilik kriogenik dengan kondisi tubuh seluruhnya terlilit semacam perban. Terlihat beberapa alat kesehatan yang menancap di tubuhnya. Setelah berusaha payah, ia berhasil sedikit demi sedikit membuka serta melepaskan semuanya itu. Sesaat kemudian, lampu dan monitor yang ada di sekelilingnya menyala. Terdapat pemberitahuan dari sistem AL bernama Medical Interface Liaison Operator, disebut Milo, bahwa keberadaan oksigen di dalam bilik tersebut hanya tersisa 35% saja. Sama sekali tidak ingat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi. Wanita itu mencoba berteriak meminta pertolongan, sama sekali tidak ada respon. Milo juga mengaku tidak bisa menuruti permintaan wanita tersebut untuk membuka bilik kriogenik. Belum diketahui apa alasannya. Ia hanya memberitahu bilik kriogenik tersebut mengalami kerusakan yang menyebabkan kebocoran oksigen. Ingat bahwa dia sebelumnya berada di sebuah rumah sakit. Wanita tersebut mencoba untuk tenang sembari menggali ingatannya. Beberapa kepingan memori pun muncul di pikiran si wanita, namun ia belum bisa menyimpulkan apa-apa. Anehnya, Milo sendiri juga tidak memiliki informasi apapun mengenai dirinya, termasuk nama dan data medis. Wanita itu terus berusaha menggali informasi tentang dirinya, serta mencari cara untuk keluar dari bilik tersebut dengan Milo sebagai perantara. Ia sempat berhasil menghubungi polisi, namun mereka masih kesulitan untuk mendeteksi keberadaannya. Melalui pengecekan DNA, wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa dirinya bernama Elizabeth Hansen. Sesaat kemudian, pihak kepolisian kembali menghubunginya, adalah Kapten Morau dari bagian sains dan teknologi yang kini menangani Liz. Morau memberitahu bahwa pelacakan nomor seri bilik kriogenik Liz mengalami jalan buntu karena pihak produser menyatakan bilik tersebut sudah dihancurkan. Morau juga berjanji akan melakukan apa yang ia bisa bersama anak buahnya dalam waktu yang terbatas itu. Liz berpesan agar Morau mendapatkan kode otorisasi dari produsen karena itu yang tadi diminta oleh Milo untuk membuka bilik. Melanjutkan pencarian jati dirinya, Liz lalu ingat bahwa ia adalah seorang dokter di bidang kriogenik. Ia juga telah menikah dengan seorang ilmuwan lain bernama Leo Ferguson. Liz mencoba menghubungi Leo. Anehnya, orang yang mengangkat telepon tersebut justru memutuskan sambungan begitu mendengar Liz mengaku sebagai istri Leo.
Tanpa disangka, seekor tikus putih muncul di dalam bilik. Liz jadi teringat penelitiannya yang acap menggunakan tikus putih sebagai bahan percobaan. Morau menghubungi Liz. Liz meminta Morau menghubungi Leo, suaminya. Secara mengejutkan, Morau memberitahu bahwa Liz belum pernah menikah. Lebih anehnya lagi, bukti-bukti dari Milo sedang menunjukkan bahwa Liz sudah menikah dari Milo kini menghilang. Liz mencoba membuktikan bahwa ia sudah menikah dengan membeberkan beberapa fakta tentang Leo. Tetap saja, Morau menyatakan semua itu tidak nyata. Liz sendiri merasa mendengar Morau berbicara dengan orang lain di sampingnya. Morau membantahnya. Tidak tahan lagi, Liz meminta Milo memutuskan sambungan dengan Morau. Liz kemudian menganalisa percakapannya dengan Morau. Terungkap, ada seseorang yang menginstruksikan pada Morau untuk memberitahu Liz bahwa ia berhalusinasi mengenai Leo. Seseorang tak dikenal menghubungi Liz. Ia mengaku sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan Liz. Kadung curiga, Liz bersikap antipati. Terlebih, orang tersebut menyatakan bahwa Leo sebenarnya sudah mati. Darinya, Liz lantas mendapatkan kode otorisasi untuk membuka bilik. Pun begitu, orang tersebut meminta agar Liz tidak melakukannya. Sebagai gantinya, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, yaitu bahwa Liz sebenarnya berada jauh di luar angkasa. Ia dikirim ke sana untuk sebuah misi rahasia. Landasannya adalah prediksi bahwa 2 generasi lagi umat manusia di bumi akan punah gegara virus. Karena tidak seharusnya Liz terbangun, maka Morau dan atasannya saat ini berusaha memastikan Liz bakal kehabisan oksigen dan mati, agar misi rahasia tersebut tetap aman. Fakta lain terungkap. Liz sebenarnya sudah berada dalam kondisi deep sleep. Dia dalam bilik kriogenik tersebut selama 12 tahun. Apes, sebelum bisa membantu Liz lebih jauh, orang tersebut ditangkap oleh kelompok Morau. Kendati demikian, ia berpesan agar Liz mencari cara untuk bisa kembali ke kondisi deep sleep karena itu satu-satunya cara agar ia bisa bertahan hidup. Ia juga menambahkan bahwa semua itu sudah ada di dalam pikiran Liz. Liz hanya harus mencoba untuk mengingatnya. Di saat hendak pasrah, Liz justru mendapat fakta bahwa ternyata ada 100.000 bilik kriogenik bersamanya, termasuk Leo. Beberapa unit telah mengalami kerusakan dan hancur sehingga tubuh orang yang ada di dalamnya melayang di luar angkasa. Lebih lanjut, Liz berhasil mengetahui bahwa unit kriogenik Leo masih dalam kondisi utuh dan baik-baik saja. Ia bahagia karena akhirnya bisa melihat wajah suaminya lagi. Liz tiba-tiba curiga saat memperhatikan bekas luka di wajah Leo menghilang. Ia kembali meminta Milo untuk mencari informasi mengenai hasil penelitian yang ia lakukan sebelumnya. Tanpa disangka, itu adalah mengenai transfer memori manusia. Tidak itu saja, orang yang sebelumnya menghubungi Liz sebenarnya adalah Elizabeth Hansen yang asli. Liz sendiri adalah klon darinya. Ia dan 100.000 orang lainnya dikirim ke sebuah planet untuk mengetahui apakah planet tersebut layak dihuni oleh manusia atau tidak. Liz terkejut sekaligus kesal mengetahui bahwa sedari awal ia memang tidak ditakdirkan untuk keluar dari bilik. Liz lantas meminta Milo untuk merekamkan pesan terakhirnya untuk Leo. Tekad bertahan hidup Liz kembali. Setelah berusaha payah, ia akhirnya bisa mengaktifkan protokol hypersleep yang membawanya ke posisi deep sleep. Tetap di saat persediaan oksigen habis. Film pun selesai dengan kondisi Liz yang tidak sadarkan diri. Ya begitulah.
Kalau menurut IQ 7 mah ini sangat hasil akhirnya sangat membagongkan. Ya membagongkan. Terima kasih lah. Tunggu video selanjutnya ya. Mungkin hasilnya sangat baik gitu ya. Ini membagongkan, tidak ramai. Ini dari awal film sampai akhir film list di cryogenik terus, tidak ada ruangan lain gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Subscribe, bantu saya.